Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Tapi jangan lupa ya, sesuai dengan reminder tadi pagi, gua akan ingatkan sekali lagi bahwa nanti jam setengah 8 malam kita akan keluar GDP dan juga Initial Jobless Claim. Nah, ini adalah dua data bintang 3 yang mungkin ekstra penting ya. Bintang 3 penting in general, tetapi untuk GDP dan Initial Jobless Claim plus mungkin data inflasi itu adalah 3 hal yang mungkin harus kita terus perhatikan dalam beberapa ya at least setahun inilah. Begitu ya. Nah, jadi siap-siap ada potensi di setengah 8 ini market bisa tergoncang ya, volatile. Kita nggak tahu mau kemana, mau ngepam atau ngedam ya. Kita bukan cucu Jerome Powell, jadi kita jangan coba tebak-tebakan ya. Karena kadang-kadang data yang katanya sudah pasti-pasti saja ya, taunya bisa berbeda. Dan bahkan kadang-kadang keluar datanya sesuai dengan forecast pun ternyata reaksi market juga bisa tidak sesuai begitu. So, ya udahlah, jangan tebak-tebakan. Kalau gua sih jadikan ini sebagai alarm volatility. Bisa terjadi pergerakan yang cepat di jam-jam ini. Begitu ya. Jadi buat lu yang punya posisi futures, gua ingetin lagi, dekat-dekat jam segini masih belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Oke, itu kurang lebih untuk remindernya. Next kita masuk aja langsung ke kondisi Bitcoin yang masih mencoba untuk reclaim ya. Ya sebenarnya paling enak nanti besok pagi aja kita lihat apakah dia berhasil reclaim atau enggak. Nggak ada gunanya kita tebak-tebakan reclaim atau enggak gitu ya, ke-reject lagi atau enggak. Ya faktanya kemarin jebol. Nah kalau jebol, kalau dia ke-reject ya kemungkinan besar akan ke support selanjutnya. Yang sekarang paling dekat adalah EMA 200 begitu ya. Next, kita langsung aja masuk ke Bitcoin. Kalau lu pengen ini ya, kalau lu pengen pembahasan Bitcoin lebih detail, boleh nonton DCWT sesi pertama ya. Karena di sini kalau kita bahas ulang lagi kepanjangan. Sekarang kita akan fokus dulu ke Bitcoin Dominance. Untuk Bitcoin Dominance hari ini mulai ketahan oleh EMA 20 nih ya. Apakah masih akan stuck di price range ini ya? Menunggu sampai tapering QT atau jangan-jangan 20 kali ini bisa memantulkan Bitcoin Dominance dan lanjut membuat higher high. We'll see ya. Yang penting apa? Yang penting Porto tetap 70-30 atau 60-40 begitu ya. Tentunya yang 70 sama 60-nya ya BTC ya. Jadikan BTC sebagai fondasi, sisanya altcoins, meme coins semua berkreasi monggo, tapi berkreasinya dengan alokasi yang tepat ya. Kalau berkreasinya 100% meme, 100% alts, ya udah ngerasain sendiri kan perihnya kayak apa ya. Semoga kalau ada pembelajaran di market, ya rugi di market tuh nggak cuma sekedar rugi-rugi aja, tapi bisa menjadi pembelajaran sehingga nggak keulang lagi, begitu ya. Next, kita akan masuk aja langsung ke komen ya. Untuk komen yang pertama dari Bromelki Ilyas ya. Bang, gua ngikutin lu dari 2021 bang. Wah, berarti dari awal banget channel ini ya. Sempat all in di 16.000. Wah, berarti mantap ya. Sama-sama juga dapat bottom dekat-dekat situlah ya. Berarti itu di November ya, November 2022. Loh bang, kok bisa inget November? Ya karena ya itu teori cycle ya. Kecepatan jual aduh sayang sekali ya, kecepatan jual di 20.000 BTC-nya. Sekarang cuma bisa wait and see. By the way, saudara kok mirip channel YouTube IQ7 si John ya bang. Waduh, nggak tahu siapa itu IQ7 ya. Tapi gini ya, jadi ini mungkin pembelajarannya apa? Pembelajarannya kita TP jangan sekaligus. Jangan boom sekaligus seperti itu. Paling satu-satunya kalau kita mau TP paling besar, itu kalau kita di post halving year kuartal 4. Nah itu mungkin boleh pertimbangkan dengan besar gitu. Atau semua gitu, itu boleh lah ya. Kalau di kuartal 4 post halving year. Setahun setelah halving begitu ya. Tapi kalau misalkan nggak dalam masa-masa itu, TP-nya berkala begitu. Jadi ya kita masuk ke marketnya DCA, dicicil, keluarnya pun dicicil begitu ya. Sayang ya, tapi ya sudahlah. Ya nggak apa-apa, yang penting jadi pembelajaran. Next cycle lebih berhati-hati karena sayang nih udah dapat bottom padahal ya. Next dari Slam Jakarta 5 ya. Gimana caranya untuk memunculkan garis BSB? Gampang banget ya. Lu tinggal masuk ke sini ya. Ke indicators, lu klik di sini. Lu cari bull market support band, cari yang dibuat oleh ZKDev, itu yang gratis karena kayaknya kalau nggak salah ada yang bayar juga ya. Soalnya ada beberapa yang report katanya bang bayar ya, nggak bayar, gratis ya. Nah mungkin ada yang versi lain bayar, nggak ngerti. Kalau lu pengen yang gratis ya ini bull market support band by ZKDev ya.
Ini sebenarnya kalau mau buat manual juga bisa. EMA 21 ya, EMA 21 ya, exponential moving average dan simple moving average 20. Udah sesimpel itu dan taruh di weekly. Begitu. Ya lu tinggal cari di sini, keluar, lu kasihin jadi favorite, udah bisa lu pakai. Begitu ya. Next, Al Hussein Nusen ya. Bang, Sato itu siapa ya? Saya newbie. Oh, jadi Sato itu adalah partner gua nih ya dari awal untuk bikin TCI. Begitu. Jadi awalnya gua Sato, terus ada beberapa lagi tim yang lain, tapi yang lain sih itu apa namanya bukan bukan utamanya lah. Utamanya lebih gua sama Sato. Begitu. Nah, kalau gua yang nyusun materi, gua yang ngomong, Sato lebih ke semua back end-nya lah, begitu, editing dan lain-lain, begitu ya. Next, dari Sebat dulu. Di menit sekian. Damn, ternyata ini alasannya. Gila lu, keren Mak Toshi dan tim. Beneran edukator nggak pakai embel-embel flexing harta buat jualan ini itu. Semoga rezeki kalian banjir. Amin ya. Ya gini deh ya, gua tanya. Kalau flexing-flexing ujung-ujungnya jualan kan berarti intinya apa? Intinya, nih dengan lu ikutin cara gua, lu bisa dapet ini. Itu kan. Nah gua nggak mau kayak gitu. Gua mau buat orang-orang yang mau belajar saja. Begitu, karena kalau di gua sih, gua nggak mau lah menjanjikan lu bisa begini, bisa begitu. Tapi pada faktanya udah berapa banyak orang yang mengikuti cara TCI ya, yang dulu dibilang, wah apa nih ya, cara kayak anak SD trading katanya ya, wah TA-nya begini mana bisa profit. Lucunya dengan cara simple, TA simple, malah profit. Orang yang TA-nya belibet, janji ini janji itu, malah minus. Begitu ya, jadi nah itulah ya. Nggak guna, flexing-flexing buat apa orang gua gak jualan. Begitu, kalau gua jualan perlu mungkin flexing. Oh, lihat nih jam gua. Oh, lihat nih mobil gua. Mungkin perlu seperti itu. Tapi kalau gua nggak jualan apa-apa ya buat apa? Ya dan gue juga nggak suka flexing ya. Menurut gua konyol flexing tuh ya. Mau flexing tuh janganlah ya. Apa namanya? Tetaplah jangan flexing lah ya. Kalau mau flex, sebenarnya mau ngomong gitu daripada flexingin mobil yang apa yang bentuknya itu ya, itu kan liability ya. Ya kalau mau juga aset gitu. Jadi ya udah jelas lah tujuan orang flexing itu mau mencari market yang seperti apa ya, market orang yang cepat kaya mendadak begitu ya. Next dari Denny Tio, wah thank you super thanks-nya ya. Jadi seperti yang kalian sudah tahu di TCI tidak ada namanya kelas berbayar, tidak ada konten khusus VIP. Jadi kita tidak memungut biaya sama sekali dari member TCI ya. Nah, maka dari itu super thanks selalu yang menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan dari TCI. Ya, jadi sekali lagi thank you untuk Bro Denny ya. Bang, gua pemula banget nih, mau short bingung, mesti gimana? Soalnya nggak ada pilihan leverage, future atau short. Terus cobain Wobi, coba-coba kirim USDT ke wallet pakai link di dalam wallet. Kok nyangkut? Wah, nyangkut. Jadi di wallet gua yang biasa notifnya berhasil, tapi di Wobi masih nol. Akun Wobi juga baru bikin, wallet originalnya pakai toko kripto. Oh, berarti pakai exchanger ya. Apa ada yang salah stepnya? Mungkin ya, yang paling sering terjadi adalah lu ngirim dengan network yang salah gitu. Jadi lu nge-copy alamat USDT misalkan ya, lu nge-copy USDT ERC20, padahal lu pakai blockchain lain gitu buat ngirimnya atau vice versa begitu. Jadi salah pemilihan blockchain gitu. Nah, kalau itu terjadi, sayang sekali itu hangus begitu. Itu kemanapun, wallet manapun gitu. Misalkan lu salah network, nggak sampai begitu ya. Nah, coba pastiin itu, cek dulu itu. Kalau sampai lu si networknya udah bener, tidak ada salah, nah ya mungkin boleh ke ini, boleh coba kontak si apa namanya CS-nya lah begitu. Tapi aduh, jujurnya seringnya yang terjadi adalah salah network begitu. Jadi lu kirim pakai network yang berbeda, itu nggak akan sampai begitu ya. Ya coba dicek dulu ya. Dan sebenarnya gini, kalau lu mau futures begitu ya, di Indo ada ya nggak ya? Kayaknya kalau nggak salah di Pintu ada ya, Pintu ada. Toko kripto nggak tahu ada futures atau nggak. Nah, tapi kalau lu masih awal banget sih ya, kalau pemula banget, justru menurut gua lebih baik fokus di spot dulu. Fokus di spot, udah biasa, TA-nya kan sama aja sebenarnya ya. Nah, kalau TA-nya udah lancar, udah nggak ada bingung-bingung, nah baru mulai ya belajar futures begitu ya. Sekali lagi, thank you untuk super thanks-nya. Next, dari Yayan Kurniawan. Koh, mau nanya, kalau libur lebaran market kripto libur juga nggak? Nggak akan libur ya. Jadi kripto itu 24 jam kali 7 terus, nggak pernah berhenti sama sekali. Begitu ya. Ya paling kalau misalkan dibilang, mungkin nggak bang volumenya melemah?
Maybe now nggak terlalu ya, sekarang nggak terlalu, tapi kalau liburan-liburan besar lainnya mungkin yes. Karena gini, kalau mungkin nanti di Middle East ya, di Timur Tengah udah lebih besar presence kripto, mungkin akan ngaruh ke liquidity begitu. Mungkin ngaruh ke volume lah, bukan liquidity lah, volume lah ya. Tapi untuk sekarang nggak akan terlalu ngaruh ke volume karena di Middle East atau negara-negara Islam lain yang banyak Islamnya lah begitu ya, yang banyak Muslimnya itu masih belum terlalu banyak memegang kue dari kripto begitu ya. Dan ya itu balik lagi ya, kalau kripto itu tidak ada libur, semuanya terus 24 jam ya. Next. Dari Waampun Games ya. Halo Kotoshi, makasih atas ilmu yang Anda berikan ya. Saya kebetulan kena korban dukun. Waduh ya. Walaupun nominalnya kecil, puji Tuhan kecil ya. Jadi belajarnya murah ya. Sekarang saya mulai belajar dari kegagalan lagi lewat dari Kotoshi. Jangan bosan-bosannya kasih ilmu ya Bang. Terima kasih. God bless you. God bless you too ya. Mantap. Ya, ini gue udah sering bahas ya. Kita jatuh itu nggak masalah. Gue pribadi pun awal kena dukun kok di 2016. Jadi dukun tuh bukan fenomena baru. Itu udah ada dari dulu. Gue awal masuk ke kripto juga udah ada dukun seperti itu. Dan selalu cara bermainnya adalah, wah gue punya altcoins yang bisa bikin kaya. Ya BTC nggak bisa bikin kaya. Altcoins yang bikin kaya ya. Bla 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 bla. Sama. Sampai sekarang patternnya sama kan. Gitu. Tapi nggak masalah. Jatuh itu normal. Semua orang pasti pernah jatuh dalam hidupnya. Tapi pertanyaannya bangkit lagi nggak? Nah, lu di sini mau bangkit lagi, mau belajar lagi. Nah, itu udah modal yang luar biasa besar. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak mau. Begitu, langsung aja pokoknya menyalahkan market. Pokoknya bukan salah gua, salah market. Nggak bisa seperti itu. Kita harus ambil tanggung jawab juga. Begitu. Nah, saat lu mau ambil tanggung jawab juga dan mau belajar lagi, itu luar biasa. Mantap, ya. Next dari Yonce Febrianto. Kokotoshi saran dong, untuk pekerja kantoran 10 jam kerja. Wah, lumayan juga nih ya, 10 jam kerja. 9 to 5 kan harusnya enggak ya. Kalau 9 to 5 kan berarti lu 7 jam. Ini 10. Wah ya. Lebih cocok trading atau invest? Sebenarnya kalau lu mau ngomong ada waktu ya bisa aja trading ya. Tapi kalau mau lebih ini sih awalnya investing dulu aja gitu. Lu invest di Bitcoin gitu. Lu fokus di CA Bitcoin dulu ya. Nah lu sambil santai, sambil belajar pelan-pelan. TA-nya nggak usah yang aneh-aneh, yang simple aja. Setupnya kita udah sering bahas di DCWT1, DCWT2 ya. Nah pelan-pelan bisa mulai trading juga begitu ya. Tapi in general sih kalau orang baru masuk ya apalagi kalau misalkan 10 jam ini lumayan panjang ya. Kasarnya lu berapa hari tuh, setengah hari kurang lah dikit lah ya. Seperberapa hari lu udah dipakai buat kerja juga. Jadi ya mungkin lebih enaknya sih investing dulu pelan-pelan belajar TA fundamental, udah mulai ngerti patternnya, udah mulai ngerti SOP-nya, punya SOP sendiri juga. Nah ujung-ujungnya lu bisa trading dan investing di waktu bersamaan gitu ya. Tapi nggak usah terburu-buru, nggak usah ada pressure buat wah gue harus trading nih, gue harus trading futures dulu. Nggak, santai aja, spot dulu aja ya. Pelan-pelan berproses ya, karena kadang-kadang orang tuh suka nggak mau berproses di market. Wah pengen cepat begini cepat begitu, tau dari mana bang? Karena dulu gua begitu. Pengen cepet-cepet ujung-ujungnya malah jadi berantakan. Jadi take it slow ya. Market besok akan tetap ada begitu ya, jadi pelan-pelan berproses, nanti hasilnya akan lebih baik dibandingkan buru-buru ya. Next dari JR Channel, bang gua mau nanya nih, BTC secara DCA jadi gini bang. Sebagai contoh saya pernah beli di angka 79.000. Ya 79.000 lah, ini gua asumsi ya di angka 79. Nah, struktur BTC berhenti di angka 84. Dia pun nggak turun-turun lagi. Saya ada keinginan beli. Ketika BTC berhenti di angka 90, saya beli di angka tersebut. Apakah BTC yang saya pernah beli di angka 79.000 menjadi kerugian? Enggak, itu lu jadi average. Nah, ini bagus nih ya, ada dari Bro Ahmad ya. Nah, ini interaksi yang gue suka ya. Gue bacain jawaban dari Bro Ahmad ya. Ya nggak dong, malah profit kalau beli di harga bawah. Cuma average-nya yang berubah. Yes, bener. Harga rata-ratanya akan berubah. Begitu. Dan itu nggak masalah. That's the point of DCA. Begitu. Harga rata-rata lo mengikuti market kemana. Begitu. Ya, jadi ini sedikit meng-quote si Bruce Lee ya. Be like water, my friend. Katanya ya. Jadi seperti air. Ya, saat dimasukin ke gelas, jadi gelas. Dimasukin ke pot, jadi pot. Begitu. Nah, itu sama dengan cara DCA. Begitu. DCA dia mengikuti market turun, average-nya turun. Kalau lo terus beli ya, naik ya ikutan naik juga. Begitu ya. Jadi enak, stress free. Begitu, makanya kalau lo perhatiin banyak orang-orang di TCI yang lumayan lama, waduh dapat stiker ya. Apa yang udah lumayan lama di TCI ya, itu mereka cenderung
santai, nggak stres trading. Kenapa ya? Karena DCA itu seperti air, kayak Bruce Lee bilang ya, be water my friend ya. Jadi dia ditumpahin ke pot jadi pot, begitu ya. Next dari Yonce Febrianto. Wah, ini 2 kali nih kayaknya ya sama satu nih. Oh, tar. Ini kok turun lagi ke bawah ya. Oh, oke. Dia turun lagi sedikit. Mana? Ini nih yang tadi ya, JR Channel. Jadi itu kurang lebih jawabannya ya. Next. Wah, hati-hati ya, ini banyak spam seperti ini. Tinggal jangan diwaro aja begitu ya. Ada yang bilang, wah bang, kebanyakan spam nih, dibersihin. Gak ada waktu gua ngeberesin spam. Udah tinggal lu skip aja, kan bahasanya aneh ya. Nggak usah diwaro aja yang seperti itu ya. Mana nih? Next. Oh, beres. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan komennya pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan leverage advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita sudah dapat posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 137,39. Nah, posisi long kita ini target TP-nya boleh pertimbangkan di sini nih, struktur resisten baru ya. Nah, kita pasang dulu di angka 144,52. Nah, itu target TP yang mungkin ya dibilang konservatif banget sih, enggak lah, medium risk lah ya. Buat yang agresif boleh pertimbangkan di 149,41. Tapi ingat, kalau sudah dekat-dekat jam setengah 8 malam masih belum ada tanda-tanda kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi, terutama buat yang konservatif ya. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, itu untuk posisi futures di Solana. Posisi spotnya ada di angka 137,39, 135,6, dan 130,18 yang confluence dengan MA20 ya. Next kita masuk ke SUI. Untuk SUI kita bisa di sini ya. Dia retest pertama di MA50 sebagai resisten. Kita lihat besok. Kalau besok daily close dari SUI masih di bawah dari MA50, kita ada setup untuk nge-short market ya. Tapi kalau nggak ada ya udah jangan dipaksain ya. Kita lihat aja besok di atas atau di bawah dari MA50 ya. Oke. Next kita masuk ke spot. Untuk spot di angka 2,482, lalu di MA20 dan juga di angka 2,310 ya. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP, wah di sini tergantung nih. Kalau lu agresif berarti cut loss. Tapi buat lu yang konservatif, coba kita lihat, kita kan tutup di jam posisinya harusnya kita tutup tuh di kemarin setengah 8 ya. Coba kita cek. Kemarin data penting itu ya setengah 8 ya. Kalau lu tutup di setengah 8 itu berarti di mana nih? Setengah 8 sini ya. Oke, setengah 8.
Wah, mepet. Oke, masih profit ya. Masih profit tapi tipis begitu. Nah, jadi ini sekalian reminder juga ya. Konservatif sama agresif tuh bukan cuma ngomongin lu bakal profit gede atau kecil, enggak. Ini ngomongin soal resiko yang lu siap untuk terima begitu. Kalau yang agresif mungkin ngerasa kalau ditutup dulu nggak rame bang gitu ya. Nah, tapi ya kalau lu konservatif dipaksain agresif, stres begitu. Jadi sekali lagi ini bukanlah masalah siapa yang lebih profit atau enggak. Karena pada hari ini terbukti konservatif malah profit dikit, sementara yang agresif malah cut loss begitu. Ya, jadi ingat itu bukan takaran lu profit atau enggak begitu. Itu adalah risk profile lu begitu ya. Oke. Ada setup lagi nggak bang? Ada kemungkinan besok ya. Kalau besok daily close dari XRP di atas dari EMA 20, nah kita bisa limit posisi long di EMA 20 kebuka ya. Nah target TP juga ada beberapa. Bisa di sini lebih konservatif, yang lebih agresif boleh di EMA 50 ya. Oke, untuk posisi spot EMA 20 2,27 dan 2,0936 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup DCWT sesi kedua ini, gue seperti biasa gak akan pernah bosan untuk mengingatkan 3 golden rules ya. Apa aja? Yang pertama, jangan pakai uang panas. Itu udah paling haram ya, paling gak boleh pakai uang panas nih ya. Yang kedua, jangan over leverage. Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Dan seperti biasa kita tutup dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan hal baiknya itu gak perlu yang aneh-aneh, gak usah kayak wah nanti bang, saya akan buat panti asuhan. Boleh-boleh saja buat panti asuhan ya, tapi itu kelamaan, nggak tahu kapan lo kan. Nah udah yang simple-simple aja, lo misalkan bisa bantu ya. Kayak contoh tadi tuh ya, ada bro Ahmad gitu ya, yang membantu. Nah ini benar ya, bro Ahmad membantu yang mungkin masih bingung nih, ini konsepnya gimana? Nah, lu buat yang lo ngerti bisa jawab, bisa bantu. Ini adalah tabur tua yang simple, nggak usah yang aneh-aneh ya, yang simple-simple aja, gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.